Tertegun menyaksikan tubuh tak bergerak itu, kerumunan warga berbondong-bondong datang melihat. Security yang bertugas di perumahan itu sibuk membalikan badan yang sudah terkulai bersimbah darah. Setelah sekian lama suara sirine ambulans datang, dinaikkan badan itu ke dalam mobil tanpa bergerak. Di sebuah rumah sakit, jasad itu sudah kaku dengan lubang di tubuh bekas tusukan. Seorang dokter dibantu beberapa perawat menjahit luka yang menganga terbuka itu. Gemuruh datang ketika aku masih berdiri menyaksikan semua ini. Waktumu habis. Sosok Raja Genderuwo menakutkan itu datang menghampiri. Maksudmu apa? Aku yang bingung bertanya. Usaikan dendammu. Setelah itu aku akan datang menjemput. Ucap sosok itu dengan suara yang garang terdengar. Semua orang-orang terdekat berkhianat. Bahkan sampai pengakhiran hayatku harus dengan cara mati mengenaskan. Hal ini tidak akan usai sampai di sini. Ini sama sekali belum terakhir. Bersama angin, aku melayang entah kemana. Yang jelas di pelataran rumahku sudah terdapat line berwarna kuning untuk pertanda sedang diadakan penyidikan polisi. Beberapa warga menyaksikan itu. Juga terlihat dua manusia keji dari kejauhan mengintip aktivitas yang sedang berlangsung. Manusia tengik, ucapku. Surti yang bersembunyi di balik tubuh laki-laki bertubuh gempal itu, terlihat muka mereka yang sangat sumringah, seakan berhasil dengan rencana yang telah dijalankan. Wes modar menungsone, ucap lelaki di depan Surti. Terus kapan ambil uang-uang di rumah itu yang? Kata Surti bertanya. Sabar, nanti kalau sudah sepi, aku dobrak rumahnya. Kita keruk hartanya, dan kita hidup kaya raya sayang. Ibu si Kadrun. Ucapan yang sangat membuat ingin mencekik leher mereka itu, agar menyusulku mati. Sungguh sangat biadab perlakuan mereka berdua. Namun saat tangan ini ingin sekali mencabiknya, semua tanpa bisa terpegang olehku, bagai menyapu sebuah bayangan. Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Aku melihat kedua manusia ular itu pun bergandengan meninggalkan area ini. Dengan berboncengan, mereka terus pergi tanpa aku ikuti. Singkat cerita, dua sosok datang menghampiri kala aku terduduk di halaman rumah. Dua sosok itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata, lalu meredup menghadirkan dua wujud yang aku kenal. Ikhlas le, ini jalan takdirmu, ucap Simbo. Sudah waktunya kamu pulang nak. Ibu bapak berkata. Belum, ini belum selesai. Masih ada yang mesti harus aku balas, kataku menyangkali mereka. Manusia itu hanya sekedar berjalan, dan yang menentukan takdir itu Tuhan. Jangan selalu lumuri hati dengan kebencian. Semasa hidup jalan yang kamu pilih sudah sangat kelam. Ini waktunya kamu menebus itu, sampai tiba masa kita hidup bahagia bersama. Sosok bapak memberi nasihat. Belum pak, mbok. Aku tidak akan tenang sebelum manusia-manusia itu bergelimpangan mati. Aku kembali menjawab. Hanya raut kesedihan terlihat di wajah kedua sosok itu. Lalu dengan kebisuan, keduanya kembali menjadi cahaya dan menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan kesendirian. Memikirkan perkataan tadi, apa seperti ini usai semuanya? Batin ini menyeru. Perarakan setan juga roh gentayangan menghias jagat, menjadi gambaran jika kematian mereka juga masih belum terikhlaskan oleh hati. Berbagai kesumat yang ingin menuntut balas, namun mereka semua seakan terjebak di dimensi ini tanpa ketuntasan hasrat. Semua yang aku miliki sama sekali tanpa arti. Rumah, mobil mewah, tumpukan harta benda, teronggok tak bergeming. Untuk menikmatinya lagi kini juga tidak bisa.
hanya sebuah benda tanpa bernilai sama sekali. Itu semua ternyata bukan tujuan. Itu semua hanya kemauan rasa rakus selama dalam masa dunia. Jika aku harus memaafkan mereka, itu akan lebih baik untuk meringankan sedikit dera ketika Israel menghakimi dalam barzah. Ketika aku masih melamunkan makna kata ikhlas, langit menggulungkan mendung. Angin kencang menerpa, bahkan sambaran petir menggelegar menghantam bumi. Dari atas, rombongan Denowo dengan rantai menyeret 5 jiwa yang terlihat tersiksa, berteriak meminta pertolongan. Ya, sosok hitam Raja Genderuwo muncul dengan muka garang menakutkan. Mereka sudah sampai masanya, sama sepertimu. Berat suaranya terdengar. Kenapa dengan mereka? Tanyaku. Jiwa mereka akan abadi di alamku sebagai budak hingga kiamat datang. Genderuwo itu menjawab. Aku hanya bisa melihat wajah itu satu persatu. Pak Karto, Surti, Kadrun, dan 2 orang yang tidak aku kenal. Tatap mereka penuh sesal. Ucapnya keluar dengan rintihan minta ampun. Apa ini? Tanyaku pada makhluk di hadapanku. Kamu ingat kesaktian yang pernah kamu minta? Mereka semua mati karena kesaktianmu, jawabnya. Maksudnya? Kembali aku bertanya tidak paham. Mereka semua orang yang mencelakakanmu dan mati mengenaskan oleh genderuwo perewanganmu, pungkasnya. Lalu seperti tabir yang dibuka, aku menyaksikan kilas balik kematian mereka. Pak Karto mati karena paku ditancapkan oleh Denowo Genderuwo di kerongkongannya. Karena awal mula pengkhianatan itu, dia yang mencetuskan gagasan untuk membunuhku. Merasa iri dengan keberhasilanku, sementara dia tidak memiliki nyali untuk melakukan ritual itu sendiri. Surti dan Kadrun mati mengenaskan saat bersetubuh, tanpa bisa dicabut. Itu juga ulah perewanganku yang membuat mereka gancet, perlahan mati dengan aib yang tidak terelakkan lagi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian satu laki-laki itu adalah dukun yang kirimkan santet, juga guna-guna padaku, ditemukan mati gantung diri karena ketakutan selalu diteror oleh bangsa Genderuwo. Yang satu lagi mati kecelakaan setelah melakukan aksinya menusukku. Dia manusia bayaran suruhan Surti dan Kadrun, dan jelas kecelakaan itu karena matanya ditutup oleh Denowoku. Semua sudah menuai balas dan dijadikan budak selama bumi ini masih ada. Dan aku juga harus ikut bersama rombongan ini untuk menyemai buah tingkah laku selama hidup. Sebagaimanapun mengikat perjanjian dengan bangsa lelembut hanya akan membawa diri ke alam kelam, alam tanpa ampunan. Dosa musyrik, dosa yang tanpa memilih, memilah pamrih Tuhan. Dera diterima di alam ini, juga di alam baka kelak. Kesakitan itu abadi. Dan kemudian rantai hitam besar dan panjang mulai dikalungkan di leherku, membelit semua tubuh ini. Sentakan, seretan tangan kasar itu tanpa mampu aku lawan, sampai terdengar sebuah suara. Mas Bams, Mas. Kutolehkan pandanganku. Laki-laki tengah berdiri itu, Endro atau Pak Ijo. Laki-laki yang selama ini aku curigai, ternyata dia selama ini tidak tahu apa-apa akan semua ini. Dia mengikuti langkah sesat kami karena hanya mencari rezeki. Semua hasil uang itu dia berikan ke fakir miskin, gelandangan di jalan-jalan, dan untuk mencukupi kebutuhan panti asuhan yang telah membesarkannya. Dia sama sekali tidak menikmati hasil uang haram itu. Kang Endro, sepurone aku yo Kang, ucapku bersimpuh di hadapannya. Sosok itu hanya tersenyum lalu berucap, aku wes nyepuroni Mas, saya hati-hati. Lalu muncul Mbah Darmo di samping Endro. Dengan telapak tangan dia mengusap kedua matanya, lalu wujud itu menghilang. Selesai. Penulis berkata, masih mau percaya dengan iblis? Masih ingin berhubungan dengan pesugihan tanpa tumbal? Gambaran ini semoga menjadi sedikit pengetahuan dan pelajaran untuk kita semua.
Bang Ipen Azikro dan tim Pena Hitam mengucapkan terima kasih sudah senantiasa mengikuti kisah ini. Tunggu kisah selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang pengen tahu updatean dari Bang Ipen, teman-teman bisa masuk ke grup Facebook Kisah Misteri Pena Hitam. Untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan saya admin mengucapkan terima kasih buat Bang Ipen. Tentunya buat teman-teman yang udah mau nyaksiin kisah ini di sini ya. Dan semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa diambil. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.